6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tetapi pemerintah tidak boleh berhenti sampai situ. Terus melakukan upaya-upaya bagaimana memastikan semua anak kita yang sekolah ini makanannya bergizi seimbang. Nah, tentunya kenapa Bulan Baca ini tentunya kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan stakeholder terkait untuk kita menggiatkan ini minat baca. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau kurangi resiko stunting dengan intervensi gizi para remaja di SMP Negeri 7 Bau-Bau melalui program Aksi Bergizi. Pemkot Bau-Bau luncurkan Bulan Baca tahun 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini Sabtu 21 September 2024 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau kurangi resiko stunting dengan intervensi gizi para remaja di SMP Negeri 7 melalui program Aksi Bergizi. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Setelah sukses melaksanakan aksi bergizi SMA Negeri 2 Bau-Bau akhir Agustus lalu, kini Dinas Kesehatan kembali menggelar kegiatan serupa di SMP Negeri 7 Kota Bau-Bau. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk mengurangi resiko stunting dimulai dari edukasi di tingkat satuan pendidikan SMP dan SMA, menyasar para remaja khususnya remaja putri. Aksi bergizi merupakan program nasional dengan harapan para remaja putri sebagai calon ibu di masa depan terhindar dari kurang energi kronis atau KEK. Kegiatan tersebut juga upaya meningkatkan kesadaran remaja usia sekolah agar membiasakan diri mengkonsumsi tablet tambah darah, konsumsi gizi seimbang, dan aktivitas fisik atau olahraga. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam sehat bersama, dilanjutkan dengan sarapan sehat makanan bergizi, edukasi kesehatan oleh dokter, serta pemberian suplementasi tablet tambah darah. Acara semakin meriah dan menyenangkan bagi siswa sebab diselingi dengan pemberian door prize. PJ Sekda Kota Bau-Bau Lali Aswa turut hadir membuka kegiatan serta andil dalam pembagian reward kepada para pelajar yang berhasil menjawab pertanyaan sesuai dengan tema kegiatan. Menurut Sekda, intervensi gizi seimbang perlu dilakukan seluruh pihak, baik lingkungan keluarga, sekolah, pemerintah, bahkan komunitas, sehingga generasi daerah ini menjadi sehat dan cerdas penerus pembangunan bangsa ke depan. Tetapi pemerintah tidak boleh berhenti sampai situ. Terus melakukan upaya-upaya bagaimana memastikan semua anak kita yang sekolah ini makanannya bergizi seimbang. Karena anak-anak sekarang yang berada di kelas 7, 8, 9 ini 30 tahun yang akan datang mereka lah yang akan memimpin, yang akan memikirkan negeri ini. Mereka akan memimpin bagaimana pertumbuhan kelangsungan generasi. Sehingga dari sekarang rekayasa gizinya, intervensi gizinya dilakukan di semua pihak. Lanjut Aswat, pemberian edukasi kepada remaja lebih ditekankan untuk mencegah diri dari anemia dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta minum tablet tambah darah, juga rutin aktivitas fisik. Tak lupa bagian promosi kesehatan juga mengajarkan pentingnya konsep isi piringku berupa konsumsi makanan bergizi lengkap. Aksi bergizi yang dirangkaikan dengan launching inovasi Japri atau Remaja Putri Penggerak Aksi Bergizi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi aksi bergizi, misalnya pentingnya tablet tambah darah. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Pemkot Bau-Bau luncurkan Bulan Baca tahun 2024. Pelajar diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan bijak bermedia sosial. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Nah, tentunya kenapa Bulan Baca ini tentunya kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan stakeholder terkait untuk kita menggiatkan ini minat baca. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi meluncurkan Bulan Baca tahun 2024. Peluncuran yang dipusatkan di pelataran Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau ini diramaikan 4.000 pelajar dari seluruh SMP dan SMA se-Kota Bau-Bau pada Jumat pagi. Selain peluncuran Bulan Baca, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog literasi digital bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Kerjasama antara pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kepala Dinas Perpustakaan
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bulan baca ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca para pelajar dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Tapi hari ini tentunya dengan adanya disrupsi digital, tentunya kita hadir hari ini dengan cakap digital, tentunya harus kita mengisi dengan apa? Dengan membaca, tentunya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah di pelataran gedung Dinas Perpustakaan hari ini kita akan meluncurkan bulan baca Kota Bau-Bau. Nah tentunya kenapa bulan baca ini? Tentunya kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan stakeholder terkait untuk kita menggiatkan ini minat baca. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan kegiatan ini adalah bentuk edukasi bagaimana bermedia sosial itu bebas namun harus digunakan secara terbatas. Media sosial memang menjadi sumber informasi terdepan yang dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Namun di sana juga terdapat masalah jika tidak digunakan secara bijak bisa berujung pada kehancuran generasi. Jadi media sosial itu sebagai sumber informasi terdepan yang insya Allah akan mencapai seluruh lapisan. Yang menjadi problem dari media sosial adalah media sosial itu menghibur kita, tapi sekaligus bisa menghancurkan kita. Jadi adik-adikku yang hadir hari ini, Bapak Ibu Guru, mohon sedianya untuk banyak lagi belajar untuk memahami media-media sosial kita. Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Hoki Situngkir, dalam video sambutannya menyebutkan pihaknya berkomitmen menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan. Program literasi digital nasional pun hadir dengan 4 pilar utama, yakni kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Keempat pilar ini diharapkan dapat membawa dampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buton Tengah menyelenggarakan fokus group discussion atau VGD terkait kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, rencana detail tata ruang atau RDTR Perkotaan Mawasangka. Asisten 3 Sekretaris Daerah Sekda Buton Tengah Samsudin Pamone menekankan pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah ekologi dalam setiap kegiatan yang terkait dengan tata ruang. Sistem ekologi merupakan elemen krusial dalam penataan wilayah dan mantan Kepala Bapeda Buteng ini juga menekankan bahwa dalam beberapa kasus pemanfaatan ruang besar dapat diikuti dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tergantung pada besaran wilayah yang akan dikembangkan. RDTR Kawasan Perkotaan Mawasangka mencakup 2 kelurahan dan 5 desa di wilayah Kecamatan Mawasangka, Kelurahan Watolo, Kelurahan Mawasangka, Desa Balobone, Desa Napa, Desa Wakambagura, Desa Wakambagura 2, Desa Wasilomata 2. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Lintas feri Tondasi Torobulu atau yang menghubungkan Kabupaten Muna Barat dan Konawe Selatan direncanakan mulai beroperasi pada Oktober 2024 bila semua sarana prasarana telah siap. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Insya Allah kami rencanakan di bulan Oktober ini akan melakukan pelayanan kalau seandainya semua sarana dan prasarana sudah siap. Karena PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau merencanakan lintasan Tondasi Torobulu yang menghubungkan Kabupaten Muna Barat Konawe Selatan mulai beroperasi Oktober 2024 bila semua sarana prasarana telah siap. General Manager PT ASDP Cabang Bau-Bau Jamaluddin mengatakan rencana pembukaan lintasan Tondasi Torobulu sudah dibicarakan pihaknya bersama PJ Bupati Muna Barat belum lama ini, baik syarat administrasi maupun sarana dan prasarana.
Hasil pertemuan tersebut, kata Jamaluddin, sudah ditindaklanjuti masing-masing pihak. Syarat administrasi seperti izin operasi dan besaran tarif sementara berproses. Kemudian kesiapan dermaga pelencengan ditondasi sementara dibangun pemerintah daerah setempat. Insya Allah kami rencanakan di bulan Oktober ini akan melakukan pelayanan kalau seandainya semua sarana dan prasarana sudah siap. Karena untuk tondasi itu dermaga MB-nya sementara bermasalah, tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang berat, sehingga pemerintah Muna Barat itu sekarang sedang membuat dermaga pelencengan. Jadi sehingganya diharapkan itu bulan ini atau bulan depan paling lambat itu pembangunan dermaga pelencengan itu sudah selesai. Jamaluddin mengatakan untuk sementara armada yang disiapkan melayani lintasan Tondasi Torobulu yaitu KMP Rumbia tanpa mengabaikan pelayanan lintasan Torobulu Tampo, meski sudah ada 4 kapal melayani lintasan tersebut termasuk KMP Rumbia. Diungkapkan Jamaluddin, untuk layanan lintasan Tondasi Torobulu dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam itu nantinya hanya sebanyak 2 trip dalam sehari sesuai permintaan dan disanggupi oleh Pemkab Muna Barat untuk disubsidi. Trip yang diminta oleh Pemda hanya 2 trip 1 hari. Jadi umpamanya dia berangkat pagi, pulang kembali siang, kan sorenya bisa mengisi di Torobulu Tampo. Jamaluddin juga mengatakan kalau seandainya lintasan Tondasi Torobulu sudah berjalan normal, pihaknya akan mengupayakan mendatangkan armada dari ASDP cabang lain untuk melayani lintasan tersebut. Dan itu sementara berproses juga. Jadi rencana kita ada kapal yang kurang optimal di cabang Surabaya, itu kami akan relokasi ke cabang Bau-Bau. Jamaluddin menambahkan pembukaan lintasan Tondasi Torobulu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Muna Barat dan daerah sekitarnya. Karena menurutnya biaya operasional kendaraan logistik yang menyuplai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut bisa ditekan karena jarak tempuh semakin dekat. Sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat setempat juga bisa lebih murah dari sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau kurangi resiko stunting dengan intervensi gizi para remaja di SMP Negeri 7 melalui program Aksi Bergizi. Pemkot Bau-Bau luncurkan Bulan Baca tahun 2024. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wodi Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.